Ibu ini diusir oleh anak dan menantunya sendiri. Tak disangka ibu ini membalas dengan cara yang menggetarkan hati. Ternyata, rumah yang dulunya penuh kehangatan, kini terasa dingin dan asing bagi Chasmi. Di ruang tamu yang sederhana, ia duduk di kursi kayu tua, dengan tangan yang sibuk menjahit pakaian lusuh milik cucunya, Bima. Cahaya matahari sore yang mulai memudar, membuat ruangan semakin suram, mencerminkan suasana hatinya yang murung. Suara jarum yang beradu dengan kain terdengar samar-samar, seolah tak ingin mengganggu ketenangan rumah. Namun, damai itu hanyalah ilusi. Di meja makan, Mita menantunya sedang membuka-buka buku tabungan keluarga dengan ekspresi cemas. Matanya menyipit saat melihat angka-angka yang semakin menipis. Ia mendongak dan menatap Chasmi dengan tatapan tajam. "Bu, kenapa ibu masih pakai lampu? Listrik mahal, tahu? Kalau mau jahit, tunggu saja sampai pagi," ujarnya dingin, tanpa sedikit pun empati. Chasmi tersenyum tipis, mencoba mencairkan suasana meski hatinya terasa perih. "Maaf, nak. Mata, ibu sudah tidak sejelas dulu, jadi kalau malam, agak sulit untuk melihat tanpa lampu," jawabnya lembut. Namun, Mita hanya mendengus, lalu bangkit dari kursinya dan mendekati Chasmi. "Kalau begitu, lebih baik ibu istirahat saja. Toh, cucian dan jahitan bisa ibu serahkan pada pembantu. Kita kan sudah bayar mereka," katanya sinis, nada suaranya menusuk. Seperti belati, Chasmi menunduk, menyembunyikan rasa sedihnya. Ia tahu bahwa Mita tidak suka melihatnya bekerja, bukan karena khawatir, tetapi karena merasa statusnya sebagai ibu mertua telah merendahkan martabat keluarga. Setiap gerakan Chasmi di rumah ini selalu dipandang sebagai gangguan, bahkan nafasnya seolah menjadi beban bagi menantunya. Andi, anak Chasmi, masuk ke ruangan dengan wajah lelah setelah seharian bekerja. Melihat situasi tegang antara ibunya dan istrinya, ia mencoba menengahi. "Ada apa ini? Kenapa suasana rumah jadi seperti ini?" tanyanya hati-hati, mencoba mencairkan ketegangan. Namun, Mita langsung menyela, nada suaranya meninggi. "Ibu selalu saja membuat masalah, memakai listrik seenaknya, padahal kita sedang hemat-hematnya. Belum lagi, kehadiran ibu di rumah ini hanya menambah beban finansial kita." Chasmi menatap Andi dengan mata berkaca-kaca, berharap anaknya akan membela dirinya. Namun, Andi hanya menunduk, ragu-ragu. "Ibu, mungkin lebih baik ibu tinggal di kamar saja kalau tidak ada keperluan. Jangan terlalu banyak beraktivitas di ruang tamu," katanya pelan, tanpa keberanian untuk melawan Mita. Chasmi menghela napas panjang. Ia tahu, anaknya tak punya nyali untuk melawan istrinya. Malam harinya, Chasmi duduk di dapur, mencuci piring sambil sesekali mengusap air matanya. Hatinya hancur mendengar kata-kata Mita yang semakin menusuk. Saat ia sedang berkonsentrasi mencuci, Mita masuk ke dapur dengan langkah cepat, wajahnya tampak murka. "Ibu, apa ibu tidak bisa diam saja? Cucian piring itu sudah ada yang bertanggung," jawab. "Kenapa ibu selalu ikut campur urusan rumah ini?" bentaknya tajam. Chasmi menoleh, mencoba menjelaskan. "Ibu hanya ingin membantu. Biar bagaimanapun, ini juga rumah ibu," katanya lembut. Berusaha tetap tenang, meski dadanya sesak. Mita tertawa sinis. "Rumah ibu? Ini rumah kami, Bu. Ibu hanya tamu di sini. Tamu yang sudah lama tinggal dan tak pernah berkontribusi apa-apa," katanya dingin, membuat Chasmi terdiam. Kata-kata itu seperti racun yang meresap ke dalam hatinya, meninggalkan luka yang tak terobati. Keesokan harinya, Andi dipanggil oleh Mita ke kamar mereka. Wajah Mita tampak tegang, sementara Andi terlihat lelah dan bingung. "Andi, kita harus membuat keputusan. Ibumu tidak bisa terus tinggal di sini. Dia hanya membebani kita. Aku sudah bicara dengan temanku. Dia punya kenalan yang bisa membantu mencarikan tempat tinggal untuknya," kata Mita tegas. Nadanya tak memberi ruang untuk bantahan. Andi terkejut. "Tapi, ibu sudah tua, Mita. Bagaimana kalau dia sakit atau butuh bantuan?" Tanyanya ragu, hatinya terasa berat. Mita mendengus, wajahnya dingin.
Itu bukan urusan kita lagi. Kita punya hidup sendiri, Andi. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depan kita, katanya tajam, membuat Andi akhirnya luluh. Meski hatinya terasa hancur, ia memutuskan untuk mengikuti permintaan Mita. Pagi harinya, Chasmi berdiri di depan pintu rumah dengan tas kecil di tangannya. Tas itu berisi beberapa pakaian lusuh dan barang-barang penting lainnya. Andi dan Mita berdiri di ambang pintu. Wajah Andi tampak bersalah, sementara Mita tampak lega. Chasmi menatap Andi dengan mata berkaca-kaca, mencoba tersenyum meski hatinya hancur. Jaga dirimu baik-baik, nak, dan jaga keluargamu, katanya lembut, suaranya bergetar. Andi hanya bisa menunduk, tak mampu menatap mata ibunya. Maafkan aku, Bu. Gumamnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Mita menyela dengan nada dingin. Jangan lupa, Ibu masih punya saudara. Mereka pasti bisa membantu. Chasmi mengangguk pelan, lalu berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Langkahnya lambat, namun teguh, meninggalkan rumah yang pernah ia anggap sebagai tempat perlindungan. Di balik senyum lembutnya, Chasmi menyimpan luka yang mendalam. Namun, ia memilih untuk tidak membenci. Ia hanya berharap, suatu hari nanti, keluarganya akan menyadari nilai pengorbanannya. Chasmi melangkah pergi dari rumah Andi dengan langkah pelan namun pasti. Tas kecil yang ia bawa di pundaknya terasa lebih berat daripada sekadar isinya. Ia membawa beban emosional yang tak terlihat, luka mendalam yang tak bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. Langit pagi itu kelabu, seolah menyesuaikan suasana hatinya yang muram. Ia tak tahu harus pergi kemana, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan kembali. Setelah beberapa hari berpindah-pindah tempat, Chasmi akhirnya menemukan dirinya tinggal di sebuah sudut pasar tradisional. Ia tidur di bawah tenda bekas yang diberikan oleh seorang pedagang tua bernama Pak Darman, yang merasa kasihan padanya. Di sana, ia mulai membangun hidup baru. Hidup yang jauh dari kenyamanan, tetapi penuh keteguhan. Setiap pagi, Chasmi bangun sebelum matahari terbit. Ia membantu para pedagang di pasar membersihkan lapak mereka, mencuci sayuran, atau menjaga toko saat pemiliknya pergi sebentar. Meski pekerjaannya sederhana, ia selalu melakukannya dengan sepenuh hati. Para pedagang sering memberinya makanan atau uang recehan sebagai imbalan, dan dari situlah Chasmi bertahan hidup. Namun, ada satu hal yang membuat orang-orang di sekitarnya heran. Meski hidup susah, Chasmi selalu tersenyum. Bahkan, saat hujan deras membasahi tendanya atau angin dingin menusuk tulangnya di malam hari, ia tetap tampak tenang. "Kenapa Ibu selalu tersenyum, Bu?" tanya Pak Darman suatu hari, penasaran. Chasmi menjawab dengan lembut, "Karena Tuhan masih memberi saya napas untuk hidup. Selama saya bisa bekerja dan membantu orang lain, saya bahagia." Jawaban itu membuat Pak Darman menggeleng-geleng kepala, takjub pada keteguhan hati wanita tua itu. Meski hidupnya serba pas-pasan, Chasmi memiliki satu kebiasaan yang tak diketahui siapapun. Ia menabung. Setiap kali mendapat uang recehan dari pekerjaannya, ia menyisihkan sedikit demi sedikit. Uang itu ia simpan dalam sebuah kaleng bekas yang ia sembunyikan di balik tumpukan kardus di tendanya. Tak ada yang tahu tentang tabungan itu, bahkan Pak Darman yang sering membantunya. Suatu malam, saat semua orang sudah tidur, Chasmi duduk sendirian di bawah cahaya lampu temaram. Ia membuka kaleng itu dan menghitung uangnya. Jumlahnya memang tak banyak, tapi cukup untuk membuatnya merasa lega. Namun, setiap kali ia melihat uang itu, pikirannya dipenuhi konflik internal. Di satu sisi, ia ingin menggunakan uang itu untuk membalas dendam pada Andi dan Mita. Ia bisa saja pulang ke rumah mereka, mengetuk pintu, dan melemparkan uang itu ke wajah mereka sebagai bentuk protes atas perlakuan buruk mereka. Tapi di sisi lain, ia ingat pesan almarhum suaminya. Kebaikan adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan. Akhirnya, Chasmi memilih untuk tetap sabar. Ia memutuskan bahwa uang itu tidak akan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Ia ingin menyumbangkannya kepada mereka yang lebih membutuhkan, meskipun ia sendiri hidup dalam kemiskinan. Setiap bulan, Chasmi mengunjungi sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota. Ia membawa sebagian uang tabungannya
dan memberikannya kepada pengurus panti tanpa menyebutkan nama. Pengurus panti itu sering bertanya-tanya siapa wanita tua ini, tapi Kasmi selalu menjawab dengan senyum. Ini hanya sedikit bantuan dari seseorang yang ingin berbagi. Lambat laun, kabar tentang donasi anonim itu mulai menyebar di kalangan gelandangan dan keluarga miskin di sekitar pasar. Beberapa orang mengenali Kasmi sebagai salah satu penerima bantuan dari panti tersebut, tapi tak ada yang tahu bahwa dialah sang penyumbang. Bagi mereka, Chasmi hanyalah seorang nenek tua yang hidup susah, bukan seseorang yang diam-diam menjadi pahlawan bagi banyak orang. Namun, ada satu hal yang mulai mengundang rasa penasaran. Uang tabungan Chasmi lenyap setiap bulan, tapi tak ada yang tahu kemana perginya. Apakah ia benar-benar menyumbangkan semuanya? Ataukah ada rahasia lain yang belum terungkap? Meski Chasmi memilih untuk tetap sabar, rasa sakit akibat perlakuan Andi dan Mita tak pernah benar-benar hilang. Ada kalanya ia tergoda untuk menggunakan uangnya demi membalas dendam. Suatu malam, ia bahkan sempat berdiri di depan rumah Andi, memandangi jendela yang dulu pernah menjadi miliknya. Hatinya bergolak, antara ingin masuk dan mengungkapkan segalanya, atau pergi begitu saja. Namun, saat ia melihat Bima, cucunya, bermain di halaman, hatinya luluh. Ia ingat bahwa Bima adalah bagian dari keluarganya, dan ia tak ingin anak itu tumbuh dalam lingkungan penuh kebencian. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi tanpa meninggalkan jejak. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berbuat baik, meskipun dunia telah berlaku buruk padanya. Chasmi kembali ke tendanya dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu bahwa jalan hidupnya tidak mudah, tapi ia percaya bahwa kebaikan akan selalu menang pada akhirnya. Sambil menatap langit malam yang penuh bintang, ia berbisik pelan. Aku mungkin tidak punya apa-apa, tapi aku masih punya hati. Dan itu sudah cukup. Di kejauhan, angin malam berhembus pelan, membawa serta harapan-harapan kecil yang mungkin tak terlihat oleh mata manusia. Namun, bagi Chasmi, harapan itu nyata, dan itulah yang membuatnya terus melangkah maju. Beberapa tahun telah berlalu sejak Chasmi meninggalkan rumah Andi dan Mita. Awalnya, kehidupan mereka tampak berjalan lancar. Bisnis Andi berkembang pesat, dan Mita akhirnya bisa membeli barang-barang mewah yang selama ini ia idam-idamkan. Namun, keserakahan dan ambisi Mita mulai menggerogoti fondasi keluarga mereka. Mita terus menekan Andi untuk mengambil risiko besar demi meningkatkan keuntungan bisnis. Ia memaksa Andi meminjam uang dari bank untuk memperluas usaha tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Awalnya, segalanya berjalan sesuai rencana. Bisnis mereka semakin besar, dan kekayaan mereka bertambah. Namun, ketika pasar tiba-tiba anjlok karena krisis ekonomi, semua rencana itu runtuh seperti kartu domino. Utang-utang yang menumpuk membuat Andi dan Mita terjebak dalam spiral kemiskinan. Mereka terpaksa menjual rumah besar mereka dan pindah ke sebuah apartemen sempit di pinggiran kota. Teman-teman mereka yang dulu sering datang dengan senyum manis kini menjauh, meninggalkan mereka dalam kesendirian. Bahkan pembantu yang dulunya bekerja di rumah mereka pun enggan membantu lagi. Andi merasa hidupnya hancur. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena mendengarkan saran Mita yang gegabah. Sementara itu, Mita semakin frustrasi. Ia mulai menyalahkan orang-orang di sekitarnya, termasuk Andi, atas kegagalan mereka. Rumah tangga mereka dipenuhi pertengkaran dan ketegangan, sementara Bima, yang kini sudah beranjak remaja, hanya bisa menyaksikan dengan hati terluka. Suatu hari, Andi sedang membersihkan laci meja kerjanya yang sudah lama tak tersentuh. Di antara tumpukan dokumen lama, ia menemukan sebuah amplop coklat yang tampak mencurigakan. Saat membukanya, ia terkejut melihat daftar transaksi donasi anonim ke sebuah panti asuhan lokal. Jumlahnya cukup besar, dan setiap transaksi dilakukan secara rutin selama beberapa tahun terakhir. Yang lebih mengejutkan adalah nama pemilik rekening yang tertera di slip donasi tersebut. Chasmi. Andi tak percaya apa yang ia lihat. Ia langsung menanyakan hal ini kepada Mita, yang awalnya hanya menganggap enteng. Mungkin itu kebetulan saja,
kata Mita dingin, mencoba mengabaikan rasa penasarannya. Namun, rasa ingin tahu Andi semakin besar. Ia memutuskan untuk mengunjungi panti asuhan yang disebutkan dalam dokumen itu. Saat tiba di sana, ia bertemu dengan pengurus panti, seorang wanita paruh baya bernama Bu Ratna. Dengan nada hormat, Bu Ratna menyambut Andi dan mempersilakannya masuk. "Apakah ada seorang wanita tua yang sering menyumbang ke panti ini?" tanya Andi langsung, tanpa basa-basi. Bu Ratna tampak terkejut, lalu mengangguk pelan. "Ya, ada. Seorang nenek yang sangat baik. Dia selalu datang setiap bulan membawa sumbangan, tapi dia tak pernah mau menyebutkan namanya." Andi merasa jantungnya berdegup kencang. Apa dia tinggal di jalanan?" tanyanya lagi. Suaranya bergetar. Bu Ratna mengangguk. "Ya, dia tinggal di pasar tradisional bersama para gelandangan lainnya. Kami sering khawatir melihat kondisinya, tapi dia selalu bilang bahwa dia bahagia bisa membantu." Andi tak bisa berkata apa-apa. Pikirannya dipenuhi berbagai emosi, rasa bersalah, penyesalan, dan keheranan. Bagaimana mungkin ibunya, yang diusir begitu saja dari rumah mereka, masih memiliki hati sebesar itu? Bagaimana mungkin ia bisa menyumbangkan uangnya untuk membantu orang lain, padahal ia sendiri hidup dalam kemiskinan? Andi pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Ia menunjukkan buku tabungan itu kepada Mita, yang awalnya hanya diam. Namun, saat membaca catatan di halaman terakhir, Mita tak bisa menahan air matanya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa salahnya mereka telah memperlakukan Chasmi. "Andai kita tahu." Gumam Mita, suaranya bergetar. "Andai kita tahu bahwa dia melakukan semua ini untuk kita." Andi hanya bisa menunduk, menyesali keputusan bodohnya di masa lalu. Ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa memperbaiki kesalahannya, tapi ia bersumpah untuk mencari Chasmi dan meminta maaf, meskipun ia tahu bahwa waktu mungkin sudah terlambat. Di tengah malam yang sunyi, Andi duduk di depan komputer, mencari informasi tentang rumah sakit tempat Chasmi dirawat. Hatinya dipenuhi harapan dan ketakutan. Harapan bahwa ia masih bisa bertemu ibunya. Dan ketakutan bahwa ia mungkin sudah kehilangan kesempatan itu selamanya. Sementara itu, di sudut ruangan, Mita duduk memeluk lututnya, menangis dalam diam. Ia menyadari bahwa keegoisannya telah merenggut sosok yang paling berharga dalam hidup mereka. Kini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berdoa agar Chasmi masih hidup, agar mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka sebelum terlambat. Namun, nasib berkata lain. Beberapa hari kemudian, mereka mendapat kabar bahwa Chasmi telah meninggal dunia di rumah sakit tanpa sempat bertemu siapapun. Kabar itu menjadi pukulan terberat bagi Andi dan Mita, yang kini harus hidup dengan penyesalan yang tak terhapuskan. Pagi itu, Andi dan Mita mendapat kabar dari seorang perawat rumah sakit bahwa Chasmi telah meninggal dunia beberapa hari lalu. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong, menghantam mereka dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Tubuh Chasmi ditemukan dalam kondisi lemah setelah jatuh pingsan di jalanan. Ia sempat dirawat selama beberapa minggu, namun penyakit yang dideritanya, gabungan dari kelelahan, kurang gizi, dan komplikasi kesehatan lainnya, ternyata sudah terlalu parah untuk diselamatkan. Andi dan Mita hanya bisa terdiam saat menerima berita itu. Mereka tak pernah menyangka bahwa ibu yang mereka usir begitu saja dari rumah mereka akan meninggal tanpa kesempatan untuk berdamai. Rasa bersalah yang selama ini mereka coba abaikan, kini memenuhi setiap sudut hati mereka, membuat napas mereka sesak dan langkah mereka terasa berat. "Kenapa kita tidak mencarinya lebih awal?" tanya Andi pelan. Suaranya penuh penyesalan. Mita hanya bisa menunduk. Air mata mengalir deras di pipinya. Aku tak tahu kalau dia masih peduli pada kita." Gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Setelah mendapatkan izin dari pihak rumah sakit, Andi dan Mita memutuskan untuk mengambil jenazah Chasmi. Mereka membawa tubuhnya ke sebuah pemakaman sederhana di pinggiran kota, tempat Chasmi dimakamkan dengan upacara yang tenang namun penuh emosi. Hanya segelintir orang yang hadir, beberapa pedagang pasar yang dulu dekat dengan Chasmi, pengurus panti asuhan, dan tentu saja Andi, Mita, serta Bima.
Saat prosesi pemakaman berlangsung, Andi merasa hampa. Ia melihat wajah-wajah orang-orang yang hadir, yang semuanya tampak sedih dan kehilangan. Namun, ia juga menyadari satu hal. Semua orang yang hadir di sana adalah orang-orang yang pernah dibantu oleh Chasmi. Tidak ada keluarga besar, tidak ada kerabat dekat, hanya orang-orang yang merasakan langsung kebaikan Chasmi selama hidupnya. Bu Ratna, pengurus panti asuhan, maju ke depan makam dan memberikan pidato singkat. Suaranya bergetar saat ia berkata, "Bu Chasmi adalah salah satu manusia paling mulia yang pernah saya kenal. Meskipun hidupnya sulit, dia selalu berusaha membantu orang lain. Dia tak pernah meminta imbalan apapun, bahkan namanya pun tak ingin disebutkan. Dia adalah malaikat bagi kami." Kata-kata itu membuat Andi dan Mita semakin terpukul. Mereka sadar bahwa mereka tak pernah benar-benar mengenal sosok Chasmi, ibu yang penuh kasih sayang, yang rela berkorban demi orang lain meski dirinya sendiri hidup dalam kemiskinan. Setelah pemakaman selesai, Andi dan Mita pulang ke apartemen mereka dengan hati yang kosong. Di meja ruang tamu, buku tabungan Chasmi masih tergeletak di sana, menjadi saksi bisu atas semua yang telah terjadi. Andi membuka buku itu sekali lagi, memandangi catatan di halaman terakhir. Untuk mereka yang membutuhkan, seperti aku dulu. Air mata Andi kembali mengalir. Ia ingat bagaimana dulu ia begitu mudah menyerah pada tekanan Mita, betapa ia membiarkan ibunya pergi tanpa perlawanan. Ia ingat bagaimana Chasmi selalu tersenyum meski perlakuan mereka begitu buruk padanya. Dan, yang paling menyakitkan, ia menyadari bahwa Chasmi tak pernah membenci mereka, bahkan hingga akhir hayatnya. Mita duduk di samping Andi, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku salah besar, katanya pelan, suaranya bergetar. Aku pikir dia hanya beban. Aku tak tahu bahwa dia adalah pahlawan bagi banyak orang. Andi hanya bisa mengangguk pelan. Kita semua salah, Mita. Kita memperlakukan dia seperti sampah, padahal dia adalah orang terbaik yang pernah kita kenal. Beberapa hari setelah pemakaman, Andi dan Mita memutuskan untuk membersihkan barang-barang Chasmi yang tertinggal di tenda bekasnya di pasar. Mereka menemukan beberapa pakaian lusuh, alat, jahit tua, dan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Saat membukanya, mereka menemukan surat tulisan tangan Chasmi yang ditujukan kepada mereka. Dengan tangan gemetar, Andi membaca isi surat itu. "Anakku tersayang Andi dan menantuku Mita. Aku tahu kalian mungkin merasa lega karena aku sudah tidak tinggal bersama kalian lagi. Tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku tak pernah membenci kalian. Aku hanya ingin kalian bahagia, meskipun caraku mungkin tak selalu dipahami. Selama hidupku di jalanan, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari uang atau kemewahan, tapi dari kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Aku tak punya banyak hal, tapi aku selalu berusaha membantu mereka yang lebih membutuhkan. Semoga kalian bisa menemukan kebahagiaan yang sama. Aku mencintai kalian, meskipun kalian tak pernah tahu. Chasmi." Saat membaca surat itu, Mita tak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk Andi erat-erat, merasa bahwa mereka telah kehilangan sosok yang paling berharga dalam hidup mereka. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Mita tiba-tiba, suaranya penuh tekad. "Kita harus meneruskan warisannya." Andi mengangguk, matanya basah oleh air mata. "Ya, kita harus. Untuk Chasmi." Di bawah sinar matahari sore yang redup, Andi dan Mita berdiri di depan makam Chasmi, meletakkan seikat bunga sederhana di atas nisannya. Mereka berjanji pada diri mereka sendiri bahwa mereka akan menebus kesalahan mereka dengan cara yang paling baik, dengan meneruskan kebaikan yang Chasmi ajarkan kepada mereka. Meskipun Chasmi telah tiada, warisannya tetap hidup dalam hati mereka, warisan kasih sayang, pengorbanan, dan kebaikan yang tak tergantikan. Namun, penyesalan yang mereka rasakan takkan pernah sepenuhnya hilang, karena mereka tahu bahwa mereka tak akan pernah bisa memperbaiki hubungan yang telah rusak. Chasmi telah pergi, tapi legasinya akan selalu ada, sebagai pelindung bayangan yang terus menginspirasi mereka untuk menjadi lebih baik. Beberapa minggu setelah pemakaman,
Andi dan Mita mulai merencanakan sesuatu yang besar, sesuatu yang mereka harap bisa menjadi penghormatan sejati bagi Chasmi. Mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan sosial yang akan membantu gelandangan, keluarga miskin, dan anak-anak terlantar. Yayasan itu diberi nama Yayasan Pelindung Bayangan, sebagai simbol dari kebaikan Chasmi yang selalu ada meski tak terlihat. Andi menghabiskan waktu berhari-hari di perpustakaan, mencari informasi tentang cara mendirikan yayasan. Ia juga menghubungi teman-temannya yang memiliki pengalaman dalam dunia filantropi. Sementara itu, Mita mulai menjual barang-barang mewah yang tersisa dari masa kejayaan mereka, termasuk perhiasan dan pakaian desainer. Uang hasil penjualan itu digunakan sebagai modal awal yayasan. Kita harus melakukannya dengan benar, kata Andi suatu malam saat mereka sedang membahas rencana yayasan. Ini bukan hanya soal memberi bantuan materi, ini tentang melanjutkan semangat ibu. Mita mengangguk, setuju. Iya, aku ingin orang-orang tahu bahwa ada seseorang yang rela berkorban demi mereka tanpa pamrih, seperti Bu Chasmi. Setelah beberapa bulan persiapan, Yayasan Pelindung Bayangan akhirnya dibuka secara resmi. Acara pembukaan diadakan di sebuah gedung komunitas sederhana di pinggiran kota, tempat Chasmi dulu sering tinggal bersama para gelandangan lainnya. Banyak orang datang ke acara tersebut, para pedagang pasar, pengurus panti asuhan, bahkan beberapa mantan gelandangan yang pernah dibantu oleh Chasmi. Di tengah acara, Andi maju ke depan untuk memberikan pidato singkat. Suaranya bergetar saat ia mulai berbicara. Selamat pagi semua, katanya pelan, matanya menyapu kerumunan. Hari ini, kami ingin memperkenalkan Yayasan Pelindung Bayangan, sebuah yayasan yang didedikasikan untuk melanjutkan warisan seorang wanita luar biasa, ibu saya, Chasmi. Andi berhenti sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. Chasmi adalah ibu yang penuh kasih sayang, tetapi juga seorang pejuang yang tak kenal lelah. Meskipun hidupnya sulit, dia selalu berusaha membantu orang lain tanpa meminta imbalan apapun. Dia mengajarkan kami arti sebenarnya dari kebaikan, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat. Mita kemudian maju ke depan, melanjutkan pidato Andi. Kami sadar bahwa kami telah membuat kesalahan besar dalam hidup kami, katanya dengan suara bergetar. Kami memperlakukan Chasmi dengan buruk, padahal dia adalah orang terbaik yang pernah kami kenal. Hari ini, kami ingin menebus kesalahan itu dengan meneruskan kebaikannya melalui yayasan ini. Para tamu yang hadir bertepuk tangan dengan hangat, banyak di antara mereka yang meneteskan air mata. Beberapa orang maju ke depan untuk berbagi cerita tentang bagaimana Chasmi telah membantu mereka, baik secara langsung maupun melalui donasi anonimnya. Salah satu dari mereka adalah Pak Darman, pedagang tua yang dulu membantu Chasmi. Chasmi adalah malaikat bagi kami, kata Pak Darman dengan suara bergetar. Dia selalu tersenyum, meski hidupnya begitu sulit. Dia mengajarkan kami bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang ikhlas. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Pelindung Bayangan berkembang pesat. Andi dan Mita bekerja keras untuk memastikan bahwa yayasan itu benar-benar membantu mereka yang membutuhkan. Mereka menyediakan makanan gratis untuk gelandangan, memberikan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu, dan bahkan membuka pusat pelatihan keterampilan bagi orang dewasa yang ingin mencari pekerjaan. Andi sering diundang untuk berbicara di seminar-seminar tentang pentingnya menghargai keluarga dan nilai-nilai moral. Ia menceritakan kisah Chasmi kepada audiens, berharap bahwa orang-orang bisa belajar dari kesalahannya. Sementara itu, Mita aktif menjadi relawan di panti jompo dan komunitas gelandangan. Ia bahkan mulai belajar menjahit, keterampilan yang dulu sering dilakukan Chasmi untuk membantu membuat pakaian bagi mereka yang membutuhkan. Meskipun mereka telah melakukan banyak hal, Andi dan Mita tahu bahwa penebusan tidak akan pernah sepenuhnya selesai. Penyesalan atas perlakuan buruk mereka terhadap Chasmi akan selalu ada. Tapi mereka berkomitmen untuk terus berbuat baik demi menghormati warisan ibunya. Beberapa tahun kemudian, Yayasan Pelindung Bayangan telah membantu ribuan orang di seluruh kota. Cerita tentang Chasmi dan kebaikannya terus menyebar,
menginspirasi banyak orang untuk berbuat lebih baik. Bahkan, beberapa mantan gelandangan yang pernah dibantu oleh yayasan kini menjadi sukarelawan aktif, melanjutkan misi Chasmi dengan cara mereka sendiri. Suatu hari seorang gelandangan muda bernama Rudy datang ke yayasan dengan wajah penuh rasa syukur. Di tangannya, ia membawa foto Chasmi yang ditemukannya di sebuah kotak penyimpanan di pasar. "Bu, ini fotonya kan?" tanyanya pada salah satu relawan. Relawan itu mengangguk, lalu tersenyum. "Ya, itu Bu Chasmi. Beliau adalah inspirasi di balik yayasan ini." Rudy tersenyum lebar. "Beliau adalah malaikat bagi saya. Kalau bukan karena bantuannya, saya mungkin sudah tidak ada di sini sekarang." Kata-kata itu menggema di hati semua orang yang mendengarnya. Chasmi mungkin telah tiada, tapi legasinya hidup dalam setiap senyuman, setiap tangan yang terulur, dan setiap hati yang terbuka untuk berbuat baik. Di sudut ruangan kantor yayasan, sebuah figura besar berisi foto Chasmi terpajang dengan indah. Di bawahnya, tertulis sebuah kutipan sederhana yang sering diucapkan Chasmi kepada orang-orang di sekitarnya. "Kebaikan adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan." Andi dan Mita sering duduk di depan foto itu, merenung tentang perjalanan hidup mereka. Mereka tahu bahwa mereka tak akan pernah bisa menghapus kesalahan masa lalu. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka telah menemukan makna sejati dari kehidupan melalui warisan Chasmi. Chasmi telah menang melalui kebaikannya. Keluarga yang dulu mengusirnya kini hidup dalam penyesalan dan berusaha menebus dosa mereka dengan meneruskan kebaikannya. Dan di setiap sudut dunia, lingkaran kebaikan yang dimulai oleh Chasmi terus berputar, membawa harapan bagi mereka yang membutuhkan.